Mari kita sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Yeay. Katakan shalom 1 2 3. Shalom. Shalom Shalom semuanya. Puji Tuhan. Jangan Masih kendor. kasih kendor. Oke. Kita beri tepuk tangan yuk sekali lagi buat semangat kita. Sukacita Tuhan berlimpah ya. Oke, bagi yang bisa buka toko, buka kamera, silakan buka kameranya supaya bisa terbagi sukacita dan semangatnya dan senyumnya. Berbahagialah setiap orang yang mencari wajah Tuhan di pagi hari, sebab Tuhan menemukan ia adalah orang-orang yang setia. Amin. Amin. Oke, mari kita satu di dalam doa. Bapak Ibu sudah siap? Yuk kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus namanya. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku, Engkaulah Juru Selamat dan juga penopang hidupku. Engkaulah yang memberikanku kekuatan, kesehatan, kesembuhan, pemulihan, pembaharuan, damai sejahtera, sukacita. Engkau yang menyediakan apa yang kuperlukan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang beriman dan percaya sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Ya Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih, anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Satu pujian yang kita akan jelang berikut ini ya Bapak Ibu. Ini pujian sangat-sangat memberkati ya. Oke, kita mau jelang dulu pujian ini ya saudara. Mari kita memuji Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi tak seperti yang ku ini. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata. Ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Boleh kita beri tepuk tangan sama-sama di tempat kita masing-masing. Kita belajar pujian ini ya saudara.
seperti yang ku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saat yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Boleh sambil taruh tangan di dada. Yuk sama-sama nyanyi yuk. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup
setia. Katakan amin, kita beri tepuk tangan, hamba-hamba setia Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Ya, walaupun pujian ini baru, mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang sering dengar, ada yang sama sekali belum pernah mendengar. Tapi yang pasti saudara, apapun keadaannya, kita mau tetap setia ya. Pujian baru perlu dikumandangkan supaya Bapak Ibu dan saudara-saudari mengalami pembaharuan semangat dalam menyembah ya. Itu penting Bapak Ibu yang terkasih. Nah untuk itu terkadang di BW suka ada pujian-pujian baru ya. Dan sekali lagi pujian baru di BW itu bukan sifatnya doktrinal ya, tidak ada kaitan dengan doktrinal, tetapi tujuannya itu lebih kepada bagaimana membangkitkan semangat dalam memuji dan menyembah Tuhan, supaya tidak menjadi hanya sekedar tradisi atau kebiasaan saja. Nah, kita akan masuk ke dalam bagian terakhir dalam kisah Raja Uzia saudara ya. Sebuah kisah dari seorang raja yang bisa kita ambil pembelajaran yang sangat-sangat aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Untuk itu kita mau sama-sama membuka masih seputar di 2 Tawarikh pasal 26. Namun kita kali ini langsung menuju ke ayat yang 16 ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Ya, seperti kita ketahui dan kita sudah telusuri sama-sama ya, bagaimana kita belajar dari kehidupan Raja Uzia, raja yang sebenarnya di usia mudanya sangat-sangat diberkati Tuhan, diberikan keberhasilan yang ajaib ya, bahkan dikatakan luar biasa ajaibnya oleh Tuhan yang hidup. Namun ini adalah bagian yang mungkin sebagian orang ini klise Abuna. Rata-rata semua kisah raja-raja di kitab Perjanjian Lama pasti ujung-ujungnya begini. Nah, bagus kalau misalnya kita menyadari bahwa ini klise, supaya kita juga menyadari hidup kita jangan klise banget di hadapan Tuhan. Jangan klise banget di hadapan hamba Tuhan. Ini juga paling nanti kendor lagi, nanti ujung-ujungnya baru kalau ada masalah baru kenceng lagi ya. Biarlah kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bisa menerapkan betapa luhur nilai sebuah kebenaran yang sudah kita mengerti ya, setiap pagi kita pelajari. Ini bukan tentang kisah tentang seseorang yang mengalami kegagalan pada awal pemerintahannya, melainkan justru seorang raja yang mengalami kehancuran total di tengah keberhasilan yang sedang dalam puncak-puncaknya ya. Ini bisa terjadi dalam kehidupan kita saudara. Banyak orang gagal itu bukan karena kurang berkat, bukan karena kurang sehat, bukan karena kurang beruntung, bukan karena kurang peluang, tetapi karena salah satunya ya, selain kurang setia, kurang taat, dia juga kurang bisa mengelola yang namanya berkat-berkat Tuhan dengan kerendahan hatinya. Kalau kita bicara berkat Tuhan, kita bicara banyak aspek. Berkat jasmani, berkat rohani ya, berkat khidmat dan segala sesuatunya. Oke, kita langsung saja buka di 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang ke-16. Dua Tawarikh pasal 26 ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan ditangani untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam
timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal di dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Oke saudara dan juga anak-anakku, ada beberapa poin penting, ada beberapa pilar utama yang menjadi catatan kita hari ini. Yang pertama adalah di ayat 16. Lihat, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Saudara, kalau kita hanya sekedar baca dari bahasa Indonesia, jadi tinggi hati, oh iyalah biasa, orang sombong itu kan memang pasti akan hancur. Bapak, Ibu dan juga anak-anakku, perlu Anda ketahui bahwa kata tinggi hati di sini ini bukan hanya sekedar sombong, karena merujuk dari teks Ibrani yang dibaca dengan sebutan rum. Katakan rum. Iya, rum, bukan rum itu bunyi motor ya saudara. Rum ini apa saudara? Rum adalah sebuah keputusan diri untuk meninggikan diri sendiri dan begitu percaya akan perasaan bahwa dirinya lebih tinggi, lebih mulia daripada siapapun, bahkan Tuhan. Nah, jadi bukan sekedar sombong saudara. Ya, karena kalau hanya sekedar sombong kok ringan banget gitu, light banget ya kan. Kita harus perlu telusuri dan kaji kenapa ya kok sampai Tuhan itu begitu sangat marahnya. Nah, ternyata dari penulisan teks aslinya ada satu kata rum di situ. Saudara, kalau kita meninggikan diri ini bahaya, saudaraku. Uzia itu menjadi kuat karena Tuhan, tapi saat sudah kuat, dia lupa siapa yang membuatnya kuat. Sehingga ia meninggikan dirinya, bahkan menjadi tinggi. Lebih tinggi dari siapapun. Bayangkan saja seseorang yang naik lift lah ke lantai 30. Dan berkata, wah ini saya hebat nih karena bisa sampai ke atas lantai 30 sendiri. Padahal apa? Lift yang ngangkat dia, ya kan? Tapi kalau ditanya, oh kok bisa, oh hebat kan, bisa aku sendiri ke lantai 30. Ya sendiri posisinya, tapi kalau yang bisa ngangkat dia kan liftnya saudara. Ya. Jadi apa yang bisa kita aplikasikan hari ini dan seterusnya? Mari kita jangan biarkan kesuksesan, lalu kemudian keberhasilan, walaupun nilainya sedikit ataupun banyak, itu membuat kita merasa seperti ini. Jadi ada benih rum di dalam diri kita. Dan akhirnya kita berpaling dari sumber kekuatan kita yang sebenarnya, yaitu siapa? Yaitu Tuhan Allah yang hidup. Jadi tetaplah rendah hati saat kita diberikan promosi, saat kita dikasih berkat lebih. Tetaplah konsisten, jangan mengendorkan pelayanan. Ketika pelayanan dipercaya berkembang, juga jangan gila pujian ketika dipuji. Ya. Karena kesombongan adalah dosa yang memakai keberhasilan sebagai jubah dan bajunya, namun menghancurkan orang yang memakainya. Ya, Abuna ulangi. Kesombongan itu adalah dosa yang memakai keberhasilan sebagai jubahnya dan membawa kehancuran bagi seseorang yang memakainya. Oke, itu pilar pertama. Nah, pilar kedua apa? Pilar kedua adalah lihat ayat 16b. Ia masuk ke dalam bait Tuhan untuk membakar ukupan. Artinya saudara, ia melanggar batas kekudusan yang tidak boleh dilanggar. Karena ada satu teks Ibrani di situ yang istilahnya adalah ketoreth. Katakan sama-sama ketoreth. Ketoret ya, pakai Q, ketoret. Ketoret ini ukupan. Ukupan itu adalah sebuah tindakan ibadah khusus Bapak Ibu, yang hanya boleh dilakukan oleh seorang imam. Ya, Uzia merasa karena dia berhasil secara
kerajaannya, pemerintahannya. Dia juga bisa menciptakan alat perang sendiri, militernya juga bagus berkembang. Kemudian ilmu politiknya juga maju dan berkembang. Ia merasa ia juga berhak mengambil peran rohani. Dia melupakan dan dia melangkahi yang namanya tatanan ilahi. Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku perlu diketahui dan perlu dicermati bahwa yang namanya mimbar gereja, ini Abuna kasih contoh paling gampang ya. Mimbar gereja itu tidak boleh sembarangan, saudara. Ada orang-orang yang mengatakan, apa bedanya? Dia dan aku sama. Betul, dia dan aku sama sebagai hamba Tuhan. Dalam konteks pengertian adalah kita hambanya dan Tuhan adalah Tuhan kita. Tapi ketika masuk dalam lingkup batas kekudusan yang namanya ada mimbar, ada yang namanya jabatan pelayanan, ada yang namanya kepercayaan, lalu ada yang namanya jabatan pelayanan. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih dan juga anak-anakku, kita nggak boleh sembarangan. Sebagai contoh, bagian yang seharusnya dilakukan oleh si A, tiba-tiba tidak dilakukan. Tapi yang melakukan si B, apapun itu bentuknya. Loh, tapi kalau nggak ada orang bagaimana? Kalau nggak ada orang, SOP-nya adalah harus bicara dulu dengan imam yang bertugas. Siapa itu? Gembala, saudara. Bahkan seorang koordinator ibadah pun tidak diberikan hak penuh secara tatanan ilahi untuk mengambil sebuah keputusan selama gembalanya itu ada. Sekalipun kita menjadi seorang yang menyediakan gedung atau seorang donatur yang paling besar persembahannya, jangan pernah sesekali kita merasa berhak untuk ikut campur di dalam tatanan layanan ibadah sebuah pelayanan mimbar. Karena begitu kita melewati batas ukupan ini, kita sudah melewati batas kekudusan. Karena seringkali kita merasa dalam tanda kutip ya, layak melakukan apapun karena kita merasa dipakai Tuhan, kita sudah jadi berkat gitu. Jangan lupa, saudara, Allah kita Allah yang kudus, amin. Dan setiap tubuh-tubuh Kristus punya peranannya masing-masing, punya batasannya masing-masing dan tatanannya masing-masing. Jadi kalau kita mau membantu, kita tetap harus izin dulu dengan yang memiliki yang memiliki kuasa. Entah ketuanya atau kepala distriknya atau apapun itu sebutannya, bicara dulu bahwa Anda ingin membantu karena yang bersangkutan tidak ada. Apalagi yang bicara tentang persembahan. Tidak boleh sembarangan kita mau ambil langsung kita hitung lalu kita nggak boleh. Karena kita tidak boleh mengotori setiap persembahan yang masuk dalam kantong. Karena setiap persembahan dalam kantong sudah dikuduskan oleh doa diaken atau pengerja atau kolektan. Dan doa itu menguduskan apa yang kita persembahkan. Secara jasmani manusia kita tidak bisa melihat. Tetapi saudara, jangan lupa pelayanan kita di gereja, ibadah kita di gereja, itu ada kontribusi kehidupan spiritual dan manusia rohani kita. Jadi ada batasan kekudusan di mana ruang lingkup manusia rohani kita dan spiritual kita yang tidak boleh dilanggar. Apalagi orang sembarangan main asal comot langsung asal menyampaikan sesuatu di atas mimbar. Setiap orang boleh kok menyampaikan firman Tuhan, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya. Karena bagaimanapun juga tatanan kekudusan pelayanan mimbar itu harus dijaga sungguh-sungguh dan tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Yang setuju dan mengerti boleh kasih senyum, kasih tanda sarange. Iya, senyum dong Bapak Ibu yang terkasih. Ya, puji Tuhan ya. Kita lanjut ke berikutnya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ini pilar yang kedua. Ya, kalau dalam keluarga bagaimana? Peran suami nggak boleh dilangkahi sama istri. Peran istri nggak boleh dilangkahi sama suami. Apa contohnya? Hendaknya suami-suami janganlah melebihi istri, yaitu Anda pakai daster malam hari. Ya, nggak gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kok nggak ada yang ketawa sih, kurang lucu ya. Atau masih terlalu kaku pagi-pagi. Anak-anak ini kok mukanya serem-serem sih. Aduh, senyum sedikit kenapa sih? Iya. Ya, walaupun nggak lucu, pura-pura lucu aja. Ya, kalau misalnya laki-laki melangkahi ke kodrat wanita, saudara, Anda bisa bayangkan itu ribut setiap hari. Sama kalau wanita melangkahi kodrat laki-laki. Demikian juga adik nggak boleh melangkahi kodrat sebagai adik, lalu berperan sebagai kakak. Kalau memang kakaknya masih ada,
Loh, tapi kalau kakaknya berperan tidak seperti kakak tapi seperti adik bagaimana? Loh, tinggal disampaikan, tinggal diberikan nasihat dan masukan. Ayo kak, kamu kan kakak saya. Jangan digencet, demikian juga sebaliknya. Ya, kita harus saling menghargai peranan kita masing-masing dalam keluarga. Dalam pelayanan gereja kita juga harus menghargai dan jangan gampang iri. Sehingga memaksakan diri di area yang bukan panggilan kita. Ya, keberhasilan kita, kemampuan dan kekuatan kita yang kita nilai lebih daripada yang lain bukan serta-merta memberikan kita hak untuk melewati batas kekudusan. Yang terakhir, kita lihat dari ayat 18 sampai 21 saudara. Ketika Imam Azaria menegur Uzia, responnya dia apa? Marah. Begitu dia marah, lalu dia kena kusta. Ya. Nah, ada satu simbol kusta di sini ya. Kalau kusta ini kita lihat sebuah penyakit yang membuat seseorang itu langsung diasingkan. Kalau dalam bahasa Ibrani kusta ini istilahnya adalah saraat. Katakan saraat. Ya, saraat. Saraat ini adalah simbol dari penghukuman, simbol dari kenajisan, dan simbol dari kelayakan untuk diasingkan. Jadi Uzia tidak ditolak karena berdosa saja, tapi karena dia menolak teguran. Kesombongan Uzia yang tidak bisa ditegur itu mengakibatkan Tuhan sendiri yang menegur dengan hukuman. Akhirnya dia kena saarat tadi. Ya. Jadi kalau kita ditegur secara rohani itu sebenarnya kita tuh sedang diberikan rem darurat kalau kita lagi dalam berkendara, saudara. Anda bisa bayangkan kalau rem darurat itu tidak kita perhatikan, kita abaikan gitu, itu pasti tabrakan. Mobil pasti mundur ke bawah. Kalau ada rem tangan ibaratnya rem set gitu. Ya, istilahnya seperti itu. Makanya kita perlu melatih ya, melatih. Saya katakan melatih supaya kita punya hati itu ya lembut terhadap semua nasihat dan firman Tuhan. Dan memiliki hati yang lembut terhadap setiap nasihat dan tuntunan hamba Tuhan. Ya. Kita harus punya sikap dan punya keberanian dan punya ketegasan ya, saudara, Bapak, Ibu, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang akhirnya melewati batas dan juga kita menjadi gampang marah ya, saudara. Saya lupa tadi kenapa kalau Anda bertanya, kenapa kok cuma marah aja langsung dikasih kusta gitu. Emang marah nggak boleh ya. Kata marah yang ditulis oleh Alkitab dari teks aslinya yaitu bahasa Ibrani itu artinya bukan cuma sekedar marah. Karena ada akar kata azar. Ya. Azar ini dipakai sebagai sebutan kata lain selain berani, kuat, dan teguh, tapi sebagai ledakan emosi. Saudara, ledakan emosi yang membuat dia merasa paling kuat gitu. Ya, ini sama dengan Rum tadi. Ini yang berbahaya, saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Kita merasa kita berhak untuk melakukan ini. Nah, perasaan itu nggak boleh. Ya. Mari letakkan tangan di dada. Katakan sama-sama. Lebih baik malu karena ditegur daripada hancur karena keras kepala. Iya. Saudaraku yang terkasih, akhir dari Uzia bukan dalam kemuliaan, tetapi dalam pengasingan. Sekali lagi, kesombongannya membuat dia hancur di tengah puncak karirnya. Memulai segala sesuatu dengan baik tidak cukup. Kita pun juga harus pastikan itu benar. Dan itu pun belum cukup. Kita pun juga harus pastikan itu setia. Mari kita belajari ini dan kita renungkan ini. Anak-anak kalau misalnya mau berhasil, jangan keraskan hatimu. Baik sekedar baik tidak cukup, harus benar. Baik dan benar tidak cukup, harus setia. Harus memiliki hati yang lembut. Saudara-saudara, maukah saudara ingin diberkati dari awal sampai akhir? Siapa yang mau selalu diberkati? Saudara menjadi pribadi yang dikenal orang adalah
Kalau dunia katakan, wah dia mah hoki banget. Tetapi kalau istilah rohaninya adalah kita menjadi seseorang yang selalu mengalami terobosan ajaib dan mujizat ajaib yang terjadi setiap hari. Yang mau katakan amin. Pejamkan mata, renungkan apa yang Abuna sampaikan. Tuhan pun ingin memberkati kita seperti Uzia. Ia ingin memberkati kita dari awal dengan kekuatan, hikmat, pengaruh. Tapi juga Tuhan rindu kita memiliki kerendahan hati yang setia menjaga mana batasannya, tunduk pada tegurannya, dan setia pada akhirnya. Tidak meninggi ketika saat diberkati, tetap menghormati apa yang disebut sebagai norma dan panggilan Tuhan, masih bisa menerima teguran. Karena kita memiliki kerendahan hati, hormat kepada kekudusan, siap ditegur demi pemulihan. Kalau kita siap diberkati, kita pun juga harus siap untuk ditegur supaya berkat itu tidak jauh daripada kita. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami pernah meninggikan diri. Kami pernah merasa kami layak dan berhak untuk melakukan ini, untuk marah, untuk mengambil sebuah keputusan, bahkan mengambil yang bukan bagian kami. Kami mau belajar terus tetap rendah hati, menghormati tatanan-Mu, meresponi teguran, siap untuk menerima segalanya dengan hati yang terbuka. Kami juga rindu mengakhiri semuanya, bukan hanya tentang hidup, tapi mengakhiri sekolah, mengakhiri kuliah, mengakhiri pekerjaan, tanggung jawab dengan kemenangan dan kemuliaan. Sebab kami rindu Engkau selalu ada di dalam segala hal yang kami jalani, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau juga sudah membuat Paman dan Ibu Sekar tiba dengan selamat. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu. Kami semua yang diberkati, kami siap menjalani hidup dengan 3 pilar yang tidak akan kami lupakan ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku yang terkasih. Kasih lambaikan tangan, katakan jangan kasih kendor, 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Yes, mantap jiwa itu ya. Ya, Puji terima Tuhan. kasih Abuna Abune. Sama-sama. Saya. Sama-sama. Kasih Abuna Abune dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Terima Abuna. kasih Abuna Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati Tuhan kita. Yesus memberkati. Amin. Makasih Terima Abuna. kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, Abuni. Iya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa bahwa besok kita libur ya. Jangan sampai nanti besok tiba-tiba loh, kok Abuna sama Abuni belum admit saya. Iya. Kita admit di mimbar kita masing-masing dengan bahan BW di YouTube sebagai bahannya. Jangan lupa untuk jangan segan dan jangan bosan untuk mengulang terus setiap pesan-pesan Tuhan yang ada di BW di YouTube BW, oke? Dan ingat, selalu mulai harimu dengan senyuman. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Bye. Shalom, dadah. Shalom, dadah. Bye, Tuhan berkati. Shalom. God bless. Amin.